menurut gue dah. Iya. Seperti apa sih yang masih membekas? Pastinya masih membekas. Sebenarnya apa ya, setelah 2 tahun ini tinggal memori-memori indahnya aja sih. Memang dari awal pun semuanya indah ya, nggak ada yang nggak indah gitu, karena pernikahan aku ini dengan Glenn harus seumur jagung ya kan, jadi semuanya indah gitu. Kalau mengenai membekas saat ini apa yang aku rasain ya sekarang, Boleh ke kamera kak? oke. Pastinya apa ya, kalau mengenai Glenn ini sampai kapanpun pasti selalu di hati, membekas di hati. Tapi saat ini aku sudah merasakan apa ya, happynya daripada sebelumnya gitu, daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Apalagi sekarang kan Gewa udah besar, jadi super happy melihat perkembangan Gewa yang luar biasa gitu. Tadi pagi juga ke makam ya kak? Yes. Gimana nih, mungkin ada sesuatu yang diungkapkan di sana, doa-doa juga? Ya sebenarnya tadi sama Gewa ke makam untuk, enggak sih sering, cuman Gewa stay di mobil gitu, jadi enggak enggak ikut ke makamnya gitu. Iya, ke pusaranya gitu. Ya happy karena jujur beberapa hari ini berturut-turut Glenn datang ke mimpi aku menjelang di tanggal 8 ini. Ya semenjak ulang tahun aku lah, tanggal 4 April kemarin. Anyway, kemarin aku ulang tahun yang ke-27. So happy ditengokin sama suami meskipun di mimpi ya gitu. Happy gitu. Menyampaikan apa kak? Mungkin kak Glenn? Kepo pasti ya. Pada kepo. Ceritanya apa tuh? Ceritanya pertama ya dia senyum-senyum, peluk aku, cium aku, maksudnya cium kening aku gitu. Jadi pertama tuh kangen-kangenan lah sama Glenn. Hari kedua agak sebel karena aku ditinggalinnya artinya di mimpi itu dia mau nyanyi sama Baku Cakar. Jadi aku bilang kok pergi gitu aja, ya mimpi kan, tapi apapun itu mimpinya aku happy ya, ditengokin lah sama suami gitu kan. Tapi pasti pas ada perasaan sedih lah ya pastinya gitu, ketika rindu itu datang, rindu itu hadir dengan apa yang biasanya kan dia rasakan dan lakukan ketika rindu itu. Kalau sedih pastinya sedih, apalagi kalau misalkan melihat apa ya, pertumbuhan Gewa, perkembangan Gewa. Aku pengennya ya, aku tahu Glenn pasti melihat di atas sana, tapi secara pribadi aku pengen fisiknya itu benar-benar ngelihat Gewa gitu, betapa Gewa mirip banget sama ayahnya, mirip banget. Suka Ya, musik juga kak? suka banget, apalagi ya karena aku selalu memperkenalkan lagunya Glenn, jadi udah pasti bilang ayah pengen lagunya Glenn, apalagi yang lagu Romansa ke Masa Depan itu, karena aku selalu memperkenalkan dari dia orok banget gitu, suaranya, fotonya gitu, karena aku pengen Gewa tuh sedini mungkin tahu bahwa suara ayahnya tuh seperti itu, bahwa muka ayahnya tuh seperti itu gitu. Ada lagu favorit juga nggak sih dari Gewa nih? Suka didengerin? Romansa ke Masa Depan. Oh itu. Kebetulan itu kan aku lagi Hamil. muda ya kan, di Sumba. Nendang-nendang gitu. Ya belum nendang-nendang, mohon maaf, masih muda. Oh masih muda. Masih muda, iya. Iya, jadi sebenarnya pada saat di Sumba itu banyak sekali kenangan yang indah buat aku, yang dimana nama Gewa pun tercipta di Sumba gitu. Jadi lagu kesukaan Gewa itu adalah Romansa ke Masa Depan, yang which is dia ada di dalam perut aku gitu. Kan tadi Kak dia bilang Gewa tuh mirip banget sama ayahnya, plek. Iya. Apa sih yang identik banget sama banyak, mulai dari rambutnya, mulai dari alisnya, mulai dari karakternya, semuanya, mulai dari, ya mohon maaf aku agak sedikit jorok ya. Gewa enggak, Gewa tuh bener mirip banget ayahnya, yang dimana kalau misalkan baju kotor, kalau keluar keranjang, Gewa langsung ke kamar mandi, langsung dimasukin gitu. Terus kalau misalkan di mobil, baru hari ini tadi aku di mobil tuh nggak pakai seat belt, tapi dia langsung bilang mami. Anyway, Gewa panggilnya tuh masih mama, kadang ibu, kadang mami gitu kan. Mami, belt, dia bilang. Jadi ngasih tahu seat beltnya gitu. Perhatiannya, sweetnya ayahnya banget gitu. Jadi ceritanya aku lagi nonton Korea, nangis ya kan.
Terus Gewa turun dari kasur gitu, tempat tidur, manggil mbakku, mbak mami. Jadi dia mungkin khawatir gitu. Aku pas udah dikasih tahu, mami nggak nangis, mami cuma nonton film terus dia meluk. Memang berhati lembut ya, maksudnya perasa banget ya. Romantisnya ya bapaknya banget gitu. Mungkin kakak juga ini menjadi kado ulang tahun kakak 4 hari lalu ya? Iya, aku nulis di Instagram bahwa ya terima kasih Tuhan bahwa kado terindah dalam hidup aku itu Gewa dari suamiku dan Selamat dari ulang Tuhan tahun sekali lagi, pastinya, Kak. gitu kan. Dari Tuhan pastinya, aku bersyukur banget lah atas udahlah nggak ada tandingannya kado terindah aku ini gitu. Kayak seumur hidup tuh sekali yaitu Gewa. Gewa sekarang perkembangannya seperti apa kak? Mungkin Perkembangannya luar biasa, dia bicaranya cepat, terus pakai baju mohon maaf usia 2 tahun pakainya yang 4 tahun 5 tahun gitu. Badannya ampun. Ampun sekali dia. Warna kulitnya ya mix lah antara aku dan juga Glenn. Rambutnya sih udah Glenn banget, kepalanya Glenn banget, tapi parasnya paras aku. Gitu. Kak, ini 2 tahun ini kan karyanya Kak Glenn juga masih suka digemari gitu ya di kalangan masyarakat, masih didendangkan gitu. Kak Mutia sendiri pendapatnya seperti apa kak? Aku pribadi sangat happy sekali karena apa ya, dampak dari karya dan suamiku itu masih sampai detik ini didengarkan. Dampaknya itu luar biasa. Aku selalu terus bersyukur sama Tuhan, maksudnya bangga ya dengan suamiku tercinta ini gitu. Pastilah bangga, dan mudah-mudahan Gewa juga nanti bangga sama ayahnya gitu, pasti. Iya, dia kemarin baru aja main piano yang dimana maininnya itu aku kayak bengong, kok bisa anak 2 tahun kayak gini. Tapi terlepas dari itu aku nggak memaksakan Gewa harus menjadi seperti ayahnya, biarkan Gewa memilih lah gitu. Kalau misalkan untuk didorong ya aku mau aja gitu pastinya. Tapi untuk pilihannya dia mau jadi apa nantinya ya itu terserah Gewa. Oh Gewa udah bisa main piano ya kak? Udah bisa, tapi yang nggak expert banget gitu loh, masih ya main-main biasa. Kalian tadi bilang kan sempat nyekar ke tempat besarnya almarhum gitu kan. Apa sih yang dibicarakan, yang diobrolin sama almarhum? Ya pastinya aku kalau misalkan datang ke Glenn tuh pasti say hey dulu ya. Hai bebe, aku datang, aku bilang gitu. Ya selebihnya aku cerita tadi mengenai Gewa. Aku bilang Gewa ada ikut, aku bilang tapi dia di mobil belum aku ajak untuk datang ke sini. Ya cerita, aku bilang terima kasih untuk kedatangannya di mimpi aku gitu. Pasti dia tuh kalau misalkan aku mau nyanyi atau hari ya bersejarah dalam hidup aku, pasti dia tuh selalu datang ke mimpi aku. Contohnya sekarang aku lagi ada acara nyanyi Baku Dapa bersama The Baku Cakar, dia selalu datang. Artinya aku tahu dia menyemangati aku gitu. Dia selalu datang setiap aku ada acara event gitu. Kamu Tia sendiri mungkin kenapa sih alasannya siap pasang badan nih untuk karya-karya dari kakak kita Kak Glenn gitu? Tentunya untuk itu aku memang dari sebelumnya juga, sebelum dengan Glenn aku punya karya sendiri yang dimana lanjut. Yes gitu. Jadi penyanyi dangdut. Nah sekarang Jazz tadi ya, Jazz. pengen berkarya lagi gitu loh, berkarya lagi yang dimana Gewa juga udah besar ya Gewa udah besar. Aku pengen Gewa juga nggak hanya bangga dengan ayahnya, tentunya bangga dengan aku gitu, yang dimana aku punya karya sendiri. Jadi beberapa kebelakangan ini aku menciptakan lagu juga gitu. Yang tadi dinyanyain di panggung? Yes, itu judulnya apa? Ma Bebe. Judulnya apa? Judulnya apa kak? Judulnya Ma Bebe. Sama Bebe. Itu jadi Ma Bebe itu panggilan aku ke Glenn dan Glenn ke aku. Boleh dong kak nyanyiin sedikit? Gitu. Oke, rapnya aku nyanyiin ya. Kau membuatku jatuh cinta kepadamu. Kau belahan jiwaku. Takkan berpaling dari. Aku ingin bersamamu. Tetaplah di hatiku. Itu yang dimain karya sendiri. Iya, bersama Andre Dinut juga. Pas momen apa tuh? Momen apa ya, pas ulang tahun Glenn. Iya, gitu. Jadi rilisnya
8 Februari pas ulang tahunnya Gewa. Nah Kak, Kak Glenn sendiri waktu kita flashback sedikit ya Kak, pernah nggak sih kayak cerita jatuh bangunnya di dunia musik gitu sampai akhirnya namanya sebesar ini? Ya tentu, inget banget di tanggal 4 April tahun 2020, 4 hari sebelum berpulangnya Glenn tuh dari pagi sampai siang bercerita atau flashback mengenai sejarah dalam hidupnya, entah itu pasangan dia terdahulu atau bermusik dengan cerita mengenai masa kecilnya itu terekam dan semuanya itu Glenn persembahkan untuk Gewa. Jadi semua cerita dalam hidupnya Glenn Gewa akan dengar dari ayahnya langsung, meskipun ayahnya udah nggak ada ya, karena itu sudah direkam gitu sama Glenn gitu. So nanti kalau udah waktunya Gewa untuk mendengarkan sesungguhnya itu dari ayahnya sendiri. Jadi aku dan Glenn nggak mau mendengar Gewa mendengar dari orang lain gitu. Berarti sudah ada berapa karya tuh Kak? Yang disiapkan Gewa dan Papa? Satu sebenarnya, cuman kalau voice note itu ada beberapa, hampir 1 jam menceritakan masa semuanya lah. Momen itu keluar nanti ketika Gewa usia berapa? Bukan keluar, aku akan dengarkan ke Gewa. Kalau keluar kayaknya ya boleh nanti pikir-pikir. Di usia berapa Gewa nanti akan didengar? Aku nggak tahu kalau misalkan Gewa sudah mengerti. Oke. Menjadi seorang single parents beratnya seperti apa sih Kak? Ya jalanin aja sih, nggak terlalu berat, nggak juga gampang juga. Aku jalanin aja sih sejauh ini. Aku masih kuat. Mungkin Aku tipikal masih ini. rencana ke depan, mungkin rencana Apa? calon pengganti ayah Waduh, Gewa. nggak kepikiran, belum kepikiran. Kriterianya? Kriterianya, aduh, hatiku masih tertancap di Glenn Fredly, belum ada gitu. Nah, ini bertahun-tahun dikawal musik bagus, gimana nanggepinnya Kak? Dikawal musik bagus, ya seru, punya pengalaman baru dengan musik bagus, tentunya yang biasanya ya nggak mikirin hal-hal yang seperti ini gitu ya di dunia musik sekarang terjun langsung gitu. So ya, aku happy. So Nanti Tapi tetap membuka hati kan Kak? ikut musik Buka bagus hati, juga mungkin Siapa nanti tahu jodoh di sana singlenya. aduh, mirip almarhum. aduh, janganlah, udahlah, Glenn Fredly aja udah. Makasih ya semuanya. Makasih Makasih banyak, Kak. Kak. Thank you. Kaldi. Mau naik soalnya. Iya. Kaldi.